Sudah? Oke. Ya, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi hari ini saya juga mengantar tadi ada dua saksi yang diperiksa ya. Sekali itu adalah Pak Dr. Bonatua Silalahi dan juga sekarang yang masih ada di dalam yaitu Dr. Leoni Lydia. Ya, keduanya memberikan tambahan untuk penguatan kesaksian untuk RRT ya, Roy Respondentiva, dan banyak pertanyaan yang ditanya oleh teman-teman seputar ketika 2 hari yang lalu ketika Pak Dr. Bonatua akhirnya alhamdulillahnya berhasil mendapatkan salinan legalisasi yang lengkap dari KPU atau Komisi Pemilihan Umum. Saya terus terang saja juga menyatakan turut bergembira dan ini adalah kemenangan rakyat karena 2 salinan ijazah ini ya, ini yang akhirnya didapatkan oleh Pak Dr. Bonatua ya. Yang di sebelah kanan adalah yang tahun 2014, yang sebelah kiri adalah yang tahun 2019. Perbedaannya apa? Perbedaannya adalah pada salinan yang sebelah kanan itu adalah penandatangannya adalah Profesor Muhammad Naim. Dan yang sebelah kanan, ya, yang sebelah kiri Profesor Muhammad Naim, yang sebelah kanan adalah Dr. Budiadi. Nah, ada yang menarik ya, saya sudah buat analisis. Saya meskipun senang dengan adanya ini keluar, dan ini menegaskan bahwa apa yang kami teliti, apa yang Tiro RRT teliti, itu adalah hal yang sama dengan yang akhirnya dikeluarkan oleh KPU. Artinya, apa yang kami teliti dari posting yang diunggah oleh Dian Sandi pada tanggal 1 April 2025 itu tidak salah. Jadi kami tidak meneliti yang disebut oleh para termul itu sebagai kopi atau fotokopi, tidak. Karena resminya memang seperti ini. Nah, cuman saya memberikan catatan pada apa yang dikeluarkan oleh KPU. Yang pertama catatan saya adalah kedua salinan ijazah yang beda tahun ini 2014 dan 2019 dengan perbedaan pelegalisasinya ini pantas dipertanyakan. Karena dengan kualitas universitas sebesar UGM, masa ada penandatanganan legalisasi itu tanpa disertai dengan tempusnya. Ya, artinya tidak ada tanggal, bulan, dan tahunnya. Lihat. Padahal kolomnya ada Yogyakarta, sekian, kosong. Ini juga Yogyakarta, kosong. Ini nggak boleh. Harusnya ada bulan dan tahunnya. Jadi ini pantas dipertanyakan. Apalagi sebenarnya nanti pada saatnya saya akan keluarkan sampel yang pernah saya dapat untuk tahun 2014 seperti ini, yang ternyata ada perbedaan dengan yang diperoleh dari KPU. Nanti pada analisis berikutnya. Yang kedua adalah dengan tidak adanya tempus ini, ya ini berarti ini pantas dipertanyakan. Kemudian analisis yang kedua, coba perhatikan baik-baik 2 ijazah ini. Ya. Kalau kemudian ini dicermati, harusnya KPU tidak begitu mudah, begitu saja langsung bisa menerima. Karena ini ada perbedaan yang sangat fatal dari 2 ijazah ini. Ijazah yang tahun 2014 ini sudah mengalami reduksi ukuran, sudah mengalami stretching secara horizontal. Perhatikan jarak kanan kiri di ijazah yang kanan dengan ijazah ini. Ini tampak masih proporsional, artinya ijazah asli UGM itu ukurannya A3 atau lebih besar dari folio atau A4. Yang ini bukan hanya sekedar dikecilkan, tapi direduksi. Ini jadi seolah-olah seperti kotak atau seperti kubus nih, jarak antara kiri kanan. Ini nggak boleh KPU menerima begitu saja. Berarti ini menunjukkan apa? Ketika menerima ijazah ini tidak dilakukan proses namanya identifikasi, apalagi autentifikasi. Identifikasi artinya apa? Dicocokkan dengan ijazahnya. Jadi harusnya cocokkan dengan ijazahnya. Ukurannya sama enggak? Kalaupun ukurannya direduksi menjadi kecil, oke lah. Tetapi proporsinya sama enggak? Ini proporsinya enggak sama. Lihat teman-teman semua. Ini ukurannya mengecil. Dan inilah yang kemudian membuat kenapa kami juga melakukan proses, Pak Bonatua waktu itu juga melakukan uji materi. Beda dengan Pak Refli Harun kemarin ketika kami juga melakukan uji materi tentang pasal-pasal. Pak Bonatua waktu itu melakukan uji materi ke MK soal syarat-syarat dalam peraturan KPU. Ya, jadi artinya KPU tidak boleh hanya melakukan verifikasi faktual, yang itu pun tidak dilakukan. Karena kalau dilakukan harusnya ditolak ini. Harusnya juga dilakukan autentifikasi. Itulah yang membuat kemarin kalau Pak Dr. Bonatua juga mengatakan bahwa KPU itu tidak menyerahkan kopi ijazah ini yang usianya sudah lebih dari 10 tahun semenjak digunakan itu ke ANRI, Arsip Nasional Republik Indonesia. Jadi apa yang seperti yang tadi pagi dibacakan oleh Pak Refli Harun, ya statement saya lengkap ada 5 poin, dan juga dibacakan oleh Pak Abdul Sangaji, ya kuasa hukum, itu juga sama statement saya. Dan yang paling penting lagi yang terakhir adalah bahwa dengan adanya lampiran ini yang kemudian sudah diterima, ini kemudian menegaskan kepada kita untuk kita menuntut kepada polisian untuk kemudian tidak hanya menjadikan saksi, tapi menjadikan tersangka saudara Dian Sandi Utama. Karena apa? Postingan dari Dian Sandi Utama itulah
yang menjadi kausa prima atau menjadi titik awal dari penelitian kami. Ya, Dian Sandi memposting pada tanggal 1 April 2025 dan itulah postingan berwarna pertama. Postingan berwarna pertama itulah yang akhirnya digunakan oleh Dr. Rismond Hasyolan Sianipar, digunakan oleh saya, digunakan oleh Dr. Tifa Yusiatia Suma, dan dibantu diperkuat oleh Pak Rizal Badila, kemudian Pak Rustam Effendi dan juga Ibu Kurnia. Untuk kemudian kami itu meneriakkan bahwa ini ijazah yang dilakukan, bahkan kami mengatakan ijazah ini 99,9% palsu. Nah, berarti hari ini kita masih menunggu bersama tim hukum kami, ya, masih menunggu Pak Bonatua untuk kemudian nanti mendapatkan kopi salinan ijazah tahun 2012 dari KPU DKI Jakarta, tahun 2010 dan 2005 dari KPU Surakarta, KPUD Surakarta. Dan yang menarik, ya, kemarin KPUD Surakarta, khusus untuk Surakarta ini memang paling rewel, ya. Dari sidang KIP yang pertama pernah, kalau teman-teman ingat, KPUD Surakarta sempat menyatakan ijazahnya sudah dimusnahkan atau berkasnya sudah dimusnahkan. Setelah dikejar dengan undang-undang kearsipan, baru kemudian mereka takut dan mengatakan ada. Tapi ternyata yang diberikan baru 1 lembar, yaitu yang tahun 2010. Ya, yang 2005 kita tunggu. Nah, nanti kalau 2005 kita lihat siapa yang menandatangani. Ya, ada tembusnya atau tidak? Kalau tidak ada tembusnya, berarti itu kita pertanyakan lagi. Jadi saya kira itu teman-teman analisis singkat saya terhadap apa yang dilakukan oleh Dr. Bonatua yang kemarin dilakukan. Dan sekali lagi, kami ini meskipun secara parsial, secara kemudian seperti sel terpisah, tapi apa yang dilakukan Dr. Bonatua, apa yang dilakukan oleh Bon Jovi, yaitu Pak Lukas Woso, kemudian juga Ibu Dr. Leoni Lydia, kemudian apa yang dilakukan oleh Michael, dan kemudian yang dilakukan oleh Pak Janes dan kawan-kawan yang melakukan liputan langsung ke Toyan bersama dengan Dr. Rismond Hasyolan Sianipar, apa yang dilakukan oleh teman-teman yang lain, itu kita merupakan satu gerakan yang serempak, satu visi, yaitu untuk membongkar ijazah palsu yang 99% itu sudah bisa dipastikan milik Joko Widodo. Demikian juga dengan sidang citizen lawsuit yang dilakukan di Kota Solo, ya, oleh Pak Dr. Taufik, dan insya Allah pada hari Rabu minggu depan saya akan bersaksi di Solo, ya, bersama dengan Pak Dr. Rismond Hasyolan Sianipar dalam sidang CLS. Itu juga disupport oleh tim Balai RT juga. Saya kira itu ya statement saya. Mas, Ya, tadi kan sebutkan kalau Mas dapat salinan yang Ya. sebelumnya ya. Ya. Itu dapatnya dari mana? Oke, jadi kita dapat tapi kan yang masih tertutup, ya kan? Dan yang makanya ketika waktu itu saya justru yang keluar dari gedung KPU bersama dengan Pak Dr. Bonatua, ya gitu. Dan setelah itu ketika kemarin saya pas ada acara bersama dengan tim kuasa hukum di tempat lain, ya Pak Dr. Bonatua datang ke sana bersama dengan Mas Michael, ya, ke sana untuk menjemput salinan ini. Jadi gerakan kita itu adalah insya Allah barengan bersama, kita tetap bersatu dalam satu gerakan besar. Hanya kadang-kadang mungkin misinya saja yang berbeda, tapi visinya tetap sama. Itu ya. Kalau untuk besok siapa lagi yang diajukan? Ya, besok tunggu saja flyernya. Yang jelas akan ada 3 tokoh penting besok. Bocorannya, yang satu mantan Wakapolri, yang 2 adalah Bapak Bangsa, tokoh nasional, ya, seorang profesor, ya, tokoh nasional, ya, cluenya adalah tokoh agama, ya. Kemudian yang ketiga adalah seorang budayawan yang vokal tapi doktor juga, dan beliau adalah pengajar, ya. Itu ya. Jadi besok 3 itu yang penting, dan juga ada saksi yang lain yang akan ada kejutan juga besok, ya, gitu. Beberapa saksi yang nanti akan hadir untuk bersaksi untuk kami trio RT maupun juga untuk trio RRK. Ya, Rustam, kemudian juga Pak Rizal dan juga Bu Kurnia. Ya, itu ya teman-teman. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Yuk. Oh ya, satu-satu ya. Yuk. Oh, ditempetin aja dua-duanya. Ya. Oke, silakan. Ini yang 2014, yang Pak Budiadi 2019. Semuanya ini yang didapatkan oleh Pak Dr. Bonatua, ya. Juga disandingkan yang Dian Sandi. Oke, terus ada pertanyaan. Kalau mau teman-teman lihat yang Dian Sandi ini. Jadi dia disandingkan dengan yang diterima oleh Ya. Bonatua. Ya, ini Dian Sandi Utama. Jadi Dian Sandi Utama adalah gini. Harusnya pakai karton kayak Pak Bonatua, ya. Pak Bonatua ada persiapan. Gak apa-apa, gini. Bisa. Nah, gini. Nah. Turun aja Pak, biar kelihatan aja. Oke, gini ya. Sorry, udah gini lah, satu aja deh ya. Iya. Nah, gini. Jadi ini sama ya, secara bentuk tampilannya sama, tetapi saya mengatakan tadi tidak identik karena yang antara 2014 dan 2019 itu ada distorsi ukuran. Oke, kita kembali lagi di channel ini, di mana sebuah cuplikan video di pagi hari ini. Nah, sebuah gemper lagi, yaitu Roy Suryo ungkap hal baru bahwa fotokopi ijazah Jokowi di Polda Metro Jaya. Nah, di sini dikatakan
atau netizen atau masyarakat. Nah, atas nama rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke mendukung penuh RRT. Nah, bongkar borok keluarga dan dinasti palsu. Nah, sama juga dan Bonatua yaitu membongkar juga masalah ijazah Jokowi. Nah, kurang ajar rakyat dibohongi bertahun-tahun, kasihan sarjana sesungguhnya. Nah, si Jokowi ini tipu-tipu pendidikan dan bongkar sampai tuntas. Nah, semoga Om Roy Suryo selalu dilindungi. Nah, kurang ajar selama 10 tahun raya dibohongi. Kebenaran pasti akan kelihatan maju terus. Pantang mundur pahlawanku. Penjarain aja Jokowi kalau ijazahnya palsu. Nah, si Bonatua ini dan si Roy Suryo ini selalu bersama. Semua kejahatan Jokowi makin terbongkar oleh Mas Roy DKK. Semangat. Nah, segera panggil UGM yang bertanggung jawab. Ijazah Jokowi palsu pasti semuanya akan terlibat. Makanya sulit ditangkap suatu keboboran moral negara. Nah, palsu dan palsu ijazah Jokowi wajib bongkar ijazah palsu Jokowi. Nah, Pak Roy Suryo capeknya semoga diganjar dan keberhasilan pada tujuan Pak Suryo. Nah, oknum peracok parjol aparat negara dan DPR, termu pendukung Jokowi layak dipecat dan hukum berat. Mana tahu ternak Andi Azwan yang teriak bilang asli. Nah, sekarang semakin jelas dan terang benderang siapa yang bohong dan siapa yang tidak bohong. Alam semesta selalu berpihak pada kebenaran. Nah, Nervakan setuju ngacung. Nah, tidak lama lagi akan terkuak palsunya si Jokowi ini. Nah, siap selalu RRTCS, bongkar terus. Kalau sudah bisa dibuka untuk di publik, berarti Gibran dan game segera tayang. Nah, kemenangan raya yang diperjuangkan oleh Suryo DKK gas terus, jangan dibuka semua Om Roy. Nanti aja di persidangan biar Jokowi nggak bisa jawab. Nah, ayo Roy CS bongkar terus ijazah palsunya. Semangat pantang mundur, keluarga yang ambisius tapi otaknya kosong dan gak pantas memimpin negeri. Nah, kita selalu berdoa semangat terus Roy Suryo. Yang zolim, yang pembohong pasti akan hancur sehancur-hancurnya. Nah, waduh, parah sekali KPU. Akhirnya mau cotot juga tuh salinan ijazah dari KPU, sedangkan UGM cuma kebanyakan alibi. Nah, palsu berbelit-belit dan berkelit terus semangat RRT. Nah, kemudian dia Sandi gak mungkin berani memosting kalau nggak dapat perintah dari pemilik ijazah palsu, jahatnya luar biasa. Nah, kasus ijazah Om Jack semakin hari semakin terang benderang, termul kelojotan karena gorong-gorongnya mulai dibongkar. Mantap Bung Roy, ada yang kelepek-kelepek kayak wader kena strom gitar listrik. Waduh, nah semoga Mas Roy Suryo sehat selalu dan selalu dilindungi Allah dalam perjuangan untuk memperbaiki bangsa ini yang kita cintai ini. Nah, panggil UGM untuk datang dan menjelaskan. Nah, dan Bonatua ikhlas pemalsuan dokumen apabila tidak ada tanggalnya bisa dipidana. Kami selalu mendukung. Nah, fotonya aja nunjukin kan ijazah palsu, bikin Jokowi itu palsu. Daripada berlanjut larut, lebih baik langsung aja uji forensik independen secara terbuka. Nah, sehat selalu para penjuang kebenaran dan kejujuran melawan kebohongan. Jokowi berat memang karena Jokowi dilindungi aparat rakyat yang mendukung RRT. Nah, ada titik terang untuk membongkar ijazahnya palsu. Semoga RRT di perlindungannya dan kesehatan. Nah, udah banyak untuk buktinya, harusnya berani ke pengadilan. Termul pada kenjang-kenjang karena ijazah junjungnya bakalan dirujak sama Roy Suryo CS dan Bonatua. Nah, si Kurap bingung lagi cari penjilat lagi yang bisa membantah dari Roy Suryo. Semuanya penjilat yang lama tumbang semuanya. Ayo daftar jadi, termul gajinya besar, yang penting bisa teriak, bisa mengeluarkan ototnya, hilang rasa malunya gaji besar. Nah, saya sih seorang diri percaya kalau ijazah Jokowi itu 1000% palsu. Nah, semoga seluruh tim RRT penaringan sehat walafiat dan terus menyuarakan kebenaran dan kejujuran
ungkap terus Pak Roy CS ijazahnya, jangan kendor, rakyat terus menang dan kalahkan si dia. Nah, dikira oleh manusia yang namanya Jokowi itu hidup ini selamanya. Nyadar gak sih kalau ada yang namanya mati? Semoga Pak Roy Suryo ini selalu dilindungi Tuhan. Ya, kita yakinlah kalau memang aslinya ijazahnya yang itu palsu. Nah, benar-benar aneh. Legalisir gak ada tanggal, bulan, dan tahun. Nah, masalah ijazah ini kita udah tunggu selama 2 tahun lebih. Nah, kalau ijazahnya palsu, saya yakin Jokowi sampai mati pun gak bakal ngaku bagaimana seorang hakim dan polisi pintar tangkap Jokowi penipu. Nah, sehebat Bang dukung penuh RT bongkar semua tipuan Jokowi kepada rakyat Indonesia. Nah, gila benar 10 tahun kita diapusi termul atau 2 periode selalu memimpin NKRI ini. Nah, ternyata teroris makin koplak. Nah, saya selalu Pak Roy Suryo, RRTC semangat terus sampai Jokowi dihukum mati. Nah, saya selalu RT tetap semangat, rakyat selalu mendukung adili si tukang ngibul, padahal sudah di backing macam-macam orang-orang bayaran, drama, rekayasa, dan para termul. Kepalsuan dan kebohongan kriminal KKN Jokowi makin nyata. Nah, Bang RT semoga sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Ingat, gerombolan iblis bermuka manis atau manusia tak akan menang melawan orang baik. Nah, sepertinya partai pengusung juga harus bertanggung jawab. Saya selalu Pak Roy, pahlawan mencari kebenaran demi rakyat Indonesia maju terus sampai tuntas. Nah, sebenarnya kejujuran keadilan segera terbukti dan terwujud, amin. Nah, kemudian Bang Roy Suryo memang peneliti ilmiah, penjuang. Kami dukung perjuangan membongkar kebohongan resmi 10 tahun. Nah, lalu walaupun dan dunia akan runtuh, hukum tetap tegak. Semoga Bang Roy Suryo dalam lindungan Allah SWT. Nah, sebenarnya sudah terkuak kebodohan, yang tinggal penegak hukum yang memutuskan kebenaran dan keadilan, yang jujur, berani, profesional. Kerja terus Jokowi sampai liang kabur. Nah, Resmon Hasiolan Sianipar Roy Suryo Tifa Pahlawan Baru. Nah, halo masyarakat Indonesia, fokus saja pada penanda tangan yang berbeda. Masa ada ijazah dengan 2 pejabat yang berbeda dalam mendatangannya dokumen-dokumen. Ini fatal ketahuan sekarang dari 2 fotokopi ini. Nah, semoga saya selalu Bang Roy. Kemudian, semoga Pak Roy CS berhasil membongkar kebohongan Jokowi serta ijazahnya, dan semoga Anda tidak dipenjarakan oleh kubu Jokowi. Nah, masyarakat tahu bisa sudah dicenteng hakim, jaksa, polisi bela Jokowi. Nah, nampaknya petugas leges tahu ijazahnya palsu, makanya tidak disertakan tanggal legilasir. Bongkar ijazahnya palsu Jokowi, bongkar persekolongan Jokowi, Parcok dan UGM dan oligarki berserta Dewan Pembohong Rakyatnya. Nah, kemudian fitnah yang terbukti termulkurap semakin auto kelojotan. 10 tahun dibohongi Jokurap dengan ijazahnya palsu. KPU dan PDIP harus bertanggung jawab dengan lolosnya manusia gorong-gorong ini. Nah, seorang Jack Sparrow yang menyamar jadi presiden, namun penyamaran yang terbongkar begitu juga dengan kebohongan dan tipu-tipunya. Nah, seorang Jokowi kora-kora lagi yang ada gunanya, buktikannya di pengadilan, jangan di luar saja. Nah, kenapa drama gajah ini lama sekali, drama sampai episode 29 perkiraan termul. Nah, ijazah Resmon senggol dong, capek ribut-ribut terus. Kalau begitu tuntut saja KPU seperti kata Pak Eugrisno. Nah, kemudian ayo rakyat Indonesia semuanya, kita bantu Bang Roy, Bang Resmon, dan Bunda Tifa untuk membongkar kelicikan Jokowi. Nah, terima kasih teman-teman. Jangan lupa komentar di kolom komentar ini. Salam NKRI, harga mati.